Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Damayanti Rauf, NIM 2018-31007. Jadi, pada minggu ini, di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, saya akan menjelaskan tentang metode Weighted Product atau WP. Jadi, langsung saja kita ke deskripsinya. Nah, apa sih itu metode Weighted Product? Itu adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Nah, metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari apa sih itu metode weighted product. Jadi langsung saja kita ke contoh kasusnya. Ini contoh kasusnya. Suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gedung yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Nah, di sini ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu di sini kita tulis A1 Ngemplak, A2 Kalasan, A3 Kota Gede. Jadi ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan. Yaitu C1, jarak dengan pasar terdekat dalam kurung kilometer. C2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi, orang atau kilometer pangkat 2. C3, jarak dari pabrik, kilometer. C4, jarak dengan gudang yang sudah ada, kilometer. C5, harga tanah untuk lokasi, 1 juta rupiah. Tingkat kepentingan atau bobot setiap kriteria juga dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, sangat tinggi. Jadi pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi untuk tiap kriteria adalah, nah ini dia contoh penyelesaiannya. Kita menggunakan penyelesaian metode weighted product menentukan kriteria. Jadi penyelesaian yang pertama itu kita menentukan kriterianya. Nah, yang pertama di sini kriterianya C1, jarak terdekat dengan pasar. Itu bersifat biaya atau cost. Alasannya karena posisi produk yang diharapkan adalah dekat dari pasar agar proses distribusi barang tidak memakan biaya mahal. Nah, jadi kriteria yang kedua itu ada C2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Nah, sama sifatnya biaya atau cost juga. Alasannya karena posisi pabrik yang diharapkan adalah jauh dari perumahan penduduk agar proses distribusi barang tidak terganggu. Nah, di sini ada kriteria C3, jarak dari pabrik, sama sifatnya biaya atau cost. Alasan semakin dekat jarak gudang dengan pabrik, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Nah, di sini ada kriteria C4, jarak dengan gudang yang sudah ada. Sifatnya benefit atau keuntungan, alasannya semakin jauh jarak gudang dengan posisi gudang sebelumnya, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. C5, harga tanah untuk lokasi 1 juta rupiah, sifatnya biaya atau cost, alasannya semakin murah harga tanah akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Nah, jadi penyelesaian yang kedua itu kita menentukan rating kecocokannya. Di sini ada alternatif yang kita buat tadi, A1, A2, A3, kriterianya C1 0,75, untuk A1, A2 0,50, A3 0,90. Nah, C3 A1-nya 2000, A2-nya 1500, A3-nya 2050. C3 A1-nya 18, A2-nya 20, A3-nya 35. C4 A1-nya 50, A2-nya 40, A3-nya 35. C5 A1-nya 500, A2-nya 450, C5-nya 800. Menghasilkan matriks 0,75, 0,50, dan 0,90. 2000, 1500, 2050, 18, 20, 35, 50, 40, 35, dan 500, 450, dan 800. Kita next, ini yang ketiga kita melakukan normalisasi bobot. Jadi W-nya itu ada 5, 3, 4, dan 2. Maka perbaikan bobot yang dilakukan, W1 itu 5 per 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 ditambah 2 sama dengan 5 per 18 sama dengan 0,28. W2-nya 3 per
5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 3/18 sama dengan 0,7 dan seterusnya sampai W5. Jadi nilainya nanti bakal ditambahkan. Jadi W1 ditambah W2 ditambah W3 tambah W4 ditambah W5 dijumlahkan maka hasilnya akan 1. Nah, ini dia hasil dari penjumlahan tadi. Kita jumlahkan 0,28 ditambah 0,17 ditambah 0,22 ditambah 0,22 ditambah 0,11 sama dengan hasilnya 1. Kita next. Selanjutnya kita menentukan nilai vektor S dengan mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebuah pangkat positif. Untuk kriteria keuntungan dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria biaya. Nah, S1-nya sama dengan 0,75 dikurang 0,28 dikali 2000 dikurang 0,17 dikali 18 dikurang 0,22 dikali 500 dikali 500,22 dikali 500 kurang 0,11 sama dengan 0,1920. Jadi kita jumlahkan itu sampai S2-nya untuk menentukan nilai vektor S-nya. Jadi selanjutnya kita next menentukan nilai vektor V. Jadi di sini ada V1, S1 per S1 ditambah S2 per S3 0,1920 per 0,1920 ditambah 0,2120 ditambah 0,1375 sama dengan 0,1920 per 0,5415. Jadi hasil dari V1 itu adalah 0,3546. Jadi sama juga untuk V2-nya itu rumusnya S2 per S1 ditambah S2 ditambah S3. Nah, untuk rumus V3-nya sama, kita ubah di S-nya aja di sini, S3 per S1 ditambah S2 ditambah S3. Jadi langsung saja kita hitungkan seperti cara untuk mencari nilai vektor V1-nya. Jadi yang terakhir di sini meranking nilai vektor V. Dengan melihat poin nomor 5 didapatkan kesimpulan bahwa V2 lebih besar dibanding nilai V1 dan V3. Jadi rankingnya itu yang ranking pertama itu adalah V2 0,3916, ranking 2 adalah V1 0,3546 dan ranking 3-nya adalah V3 sama dengan 0,2539. Jadi itu untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.